رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah syukran ala ni'matillah zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Segenap kaum muslimin, para pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada, wabil khusus channel NGA Nasi Gratis Amanah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak terasa hari ini kita sudah mendekati hari di mana di bulan suci Ramadan ada sebuah peristiwa indah, peristiwa yang memberikan kehidupan yang amat sangat bermakna kepada insan manusia. Peristiwa apakah itu? Tiada adalah peristiwa di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim yang kita mengenalnya malam nuzulul Quran. Malam nuzul Quran adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, wahyu pertama kali yang Allah wahyukan kepada kekasihnya baginda Rasulullah SAW, yang tujuannya daripada turunnya Al-Quran tiada lain agar kehidupan manusia jauh lebih bermakna, jauh lebih berarti, jauh lebih baik untuk menata sebuah kehidupan di dunia menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu adalah hari kiamat. Ketahuilah para pemirsa dimanapun Anda berada, kehidupan kita sebagai manusia jelas berbeda dengan kehidupan binatang dan makhluk yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mandah kepada kita sebagai manusia keturunan Adam yang telah jadikan khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, perlu dalam hidup kita mengikuti sebuah aturan agar tidak tersesat, agar tidak salah melangkah, sehingga kehidupan kita tidak hanya sekedar baik di dunia, akan tetapi kehidupan kita mampu memberikan kebahagiaan dan tentunya keselamatan kelak di yaumil qiyamah. Al-Qur'anul Karim Allah turunkan kepada Rasul tiada lain sebagai panduan, sebagai petunjuk tentu bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di mana Allah berfirman, hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, para pemirsa, ibadah saum dengan Al-Quran jelas tidak bisa dipisahkan. Ibadah saum esensinya la'allakum tatakun, agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Al-Quran sebagai pedoman aturan hidup manusia ketika manusia ingin mendapatkan sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Kalau boleh, pada kesempatan ini saya mempercontohkan atau memberikan sebuah perumpamaan. Ketika kita membeli sebuah kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, tentu saat kita membeli, ketika kita membeli di sebuah dealer, kendaraan tersebut akan disertakan dengan sebuah panduan, aturan bagaimana cara menyalakan mesin yang baik, bagaimana cara mengontrol olinya, kemudian ketika menggunakannya di keramaian orang dengan kecepatan berapa, saat kita akan belok kanan, belok kiri, tanda apa yang harus kita berikan. Jika panduan itu kita lakukan,
kita sertakan, kita fungsikan dengan sebaik mungkin, fa insyaallah kita akan mampu mengendarai dengan baik. Tidak hanya sekedar selamat kita sebagai pengendaranya, akan tetapi kendaraan yang kita gunakan pun akan dalam keadaan baik, awet, akan terjamin keberadaannya, sehingga nyaman untuk dipakainya. Apa yang terjadi? Manakala kita menggunakan sebuah kendaraan tanpa dengan aturan, tanpa dengan panduan yang baik, hanya sekedar jalan, hanya sekedar pakai, tidak melihat situasi dan kondisi. Di keramaian orang kita dengan kecepatan yang tinggi, mau belok tanpa memberikan sen, maka jelas tidak hanya sekedar membahayakan pribadi kita, tetapi akan memberikan hal yang tidak baik untuk orang lain. Oleh sebab itu Al-Quran Allah wahyukan, Allah turunkan tiada lain untuk memberikan sebuah panduan hidup yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bermakna, sehingga betul-betul ia menjadi sebagai khalifah, sebagaimana fitrah yang Allah turunkan. Al-Quran tidak hanya sekedar menjadi sebuah pedoman dalam hidup kita, akan tetapi Al-Quran sekaligus memberikan sebuah penawar, sebuah obat di dalam hati kita. Di saat keberadaan hati kita gelisah, gundah gulana tidak menentu, Al-Quran sebagai penawarnya. Jika seorang sering melantunkan firman Allah, apalagi saat membacanya dihayati dengan baik, bila perlu ia ketahui mananya, fa insyaallah hati akan terasa damai, hati akan terasa tenang, sehingga ketika hati tenang, fa insyaallah gerak seluruh organ tubuh akan tenang, sehingga dia akan menikmati kehidupan yang indah tanpa harus dihiasi dengan kehidupan gemerlapnya dunia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran dari sekian ribu ayat, tidak kurang dari 114 surat. Huruf demi hurufnya memiliki penawar yang Allah jadikan sebagai haibah daripada wahyu dan firman-Nya. Oleh karena itu jamaah para pemirsa dimanapun Anda berada, jika hati Anda ingin tenang, ingin selalu bahagia, jangan jauh dari Al-Quran. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Seyogyanya di bulan suci Ramadan, kita tidak jauh dengan Al-Quran. Fungsikan penglihatan kita, fungsikan keberadaan hati kita untuk dekat dengan Al-Quran. Malu rasanya jika di bulan yang mulia ini keberadaan kita jauh dari Al-Quran. Membaca Facebook mampu sekian menit bahkan jam. Demikian juga WhatsApp-nya. Sementara membaca Al-Quran masa ia tidak mampu dalam hitungan menit. Begitu besar sanksi bagi manusia yang jauh daripada Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Thaha, "Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang jauh dari Al-Quran adalah mereka akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek. Bukan berarti tidak punya harta, bukan tidak ada uang tidak terhitung, harta melimpah, tetapi hatinya seakan-akan kosong dan hampa. Kenapa? Karena ia jauh dari Al-Quran. Yang lebih mengerikan tidak hanya sekedar hampa hatinya, kosong kehidupannya, kelak di yaumil qiyamah Allah katakan, "Wa nahsyuruhu," dan kami akan kumpulkan mereka, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat, a'ma, mereka dalam keadaan buta, tidak melihat. Dan ketika mereka mempertanyakan kepada Allah, "Ya Rabb, bima hasyartani a'ma?" Kenapa saat ini mata kami buta, penglihatan kami tidak melihat? Bukankah dulu mata kami melihat, bisa menikmati indahnya pemandangan yang Engkau ciptakan? Kenapa saat ini pandangan kami tidak melihat? Maka Allah menjawab, bukankah dulu saat engkau di dunia ketika matamu masih berfungsi, kau seakan-akan tidak melihat wahyu kami. Kau seakan-akan tidak melihat firman kami. Padahal firman kami telah terbungkus dalam mushaf, ada di atas lemari.
ada dalam bupet, tapi kau tidak mau menyentuhnya. Kau menyentuhnya hanya ketika menunggu malam Jumat. Itu pun yang kau baca yang surah Yasin. Oleh demikian sangat tepat di momentum bulan yang mulia, terlebih menjelang malam 17 Ramadan, malam Zulquran, sebuah sejarah mengingatkan kepada kita. Bagi mereka yang sudah lama ajaran Al-Quran, dekatilah Al-Quran. Bagi mereka yang belum mampu membaca Al-Quran, upayakan bagaimana agar mampu bisa membaca Al-Quran. Bagi mereka yang sudah bisa membaca akan tetapi jarang Al-Quran dibaca, saatnya Al-Quran untuk sering dibaca. Fa insyaallah di saat rumah kita sering bacakan Al-Quran, Allah akan janji dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baitu in yutsala ilaihi tasa'a bi ahlihi khairuyan wa musri'a. Ketika sebuah rumah tempat tinggal, sekecil apapun, sesederhana apapun, manakala sering bacakan Al-Quran, maka Allah akan turunkan rahmat kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut. Maka fa insyaallah dengan kita sering baca Al-Quran, maka dengan sering pula rahmatnya akan Allah berikan kepada kita. Sehingga kehidupan kita di rumah akan merasakan indah, tenang, walaupun serba kekurangan dari segi lahiriah ekonomi. Mudah-mudahan dengan adanya ungkapan tausiah pada kesempatan ini memberikan sebuah inspirasi agar kita mau untuk mendekati Al-Quran dan jangan sampai jauh dari Al-Quran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah